Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lita Syanur dari Politeknik Asra, Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang supply chain, manajemen, dan juga ERP. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, untuk soal pertama yaitu peran pemasok atau supplier dalam SCM terintegrasi. Menurut saya, pemasok itu punya peran yang besar banget di supply chain. Kenapa? Karena mereka lah yang menyediakan bahan baku atau raw material untuk produksi kita. Nah, kalau kita pilih supplier yang kualitasnya bagus, harga sesuai, dan pengirimannya tepat waktu, otomatis proses produksi jadi lebih lancar tanpa hambatan. Tapi, kalau sebaliknya seperti apa? Kalau sebaliknya, supplier sering telat atau kualitasnya menurun, ya otomatis supply chain terganggu dan bisa sampai berhenti produksi atau stop line. Jadi, hubungan dengan supplier itu penting banget. Untuk soal kedua, yaitu proses utama dalam SCM yang terintegrasi. Nah, dalam SCM yang terintegrasi ini, alurnya itu dimulai dari perencanaan, kemudian pembelian atau pengadaan, lalu lanjut ke produksi, dan lalu ke distribusi. Dan pada akhirnya sampai di tangan pelanggan. Nah, semua proses ini saling nyambung supaya barang, informasi, dan biaya bisa mengalir dengan efisien. Nah, untuk soal ketiga, peran teknologi informasi dan ERP. Untuk teknologi informasi, terutama ERP, sangat-sangat ngebantu buat nyetuin semua proses tadi. Nah, dengan ERP, mulai dari data pembelian, stok, produksi, dan pengiriman bisa terlihat secara real-time dalam satu sistem. Jadi, keputusan bisa dibuat lebih cepat dan lebih akurat karena semuanya terpantau dengan jelas di dalam satu sistem. Soal keempat, yaitu apa itu make to stock, apa itu make to order, apa itu engineer to order, dan assembly to order. Nah, yang aku sebutin barusan itu adalah strategi produksi di perusahaan gitu. Jadi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, make to stock. Make to stock itu dibuat atau ngebuat stok berdasarkan forecast yang sudah kita ramalkan di awal. Nah, untuk make to order itu baru diproduksi setelah ada pesanan dari customer. Nah, untuk engineer to order ini, produknya itu baru dirancang atau didesain, digambar dulu sesuai permintaan khusus dari pelanggan. Nah, yang terakhir itu assembly to order. Assembly to order ini, jadi kita sudah punya komponennya, sudah jadi tinggal dirakit pas ada orderan. Nah, kalau assembly to order ini, contoh gampangnya yang biasa kita temukan yaitu seperti di KFC atau McDonald. Nah, mereka itu sudah menyiapkan ayam, menyiapkan burger, menyiapkan nasi, minuman. Jadi kita saat ingin memesan, tinggal bilang saya pengen burger, saya pengen ayam, dan nasi dalam satu paket, kayak gitu. Nah, perusahaan ini bisa memilih strateginya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk soal kelima yaitu langkah implementasi ERP. Nah, untuk implementasi ERP ini biasanya dimulai dari memilih vendor, yaitu bisa memilih software yang dibutuhkan dari kebutuhan perusahaan kayak gitu. Bisa mulai dari ERP Next, bisa jadi Odoo, Oracle, atau SAP, kayak gitu. Lalu, setelahnya kita analisis kebutuhan perusahaan. Sebenarnya, perusahaan itu butuhnya apa saja sih? Departemen di dalam perusahaan itu butuhnya apa saja sih untuk mendukung produksi atau kelancaran dari perusahaan tersebut. Lalu instalasi dan konfigurasi sistem. Nah, setelah itu ada migrasi data. Jadi perpindahan data yang sebelum ada ERP dipindahkan ke sistem ERP. Lalu setelah dipindahkan seperti itu, akan diadakan pelatihan pengguna atau pelatihan karyawan yang menggunakan sistem tersebut. Lalu sistemnya mulai dipakai kepada seluruh departemen seperti itu. Nah, yang terakhir baru nih tinggal evaluasi atau feedback biar sistemnya makin optimal. Jadi, segitu saja penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.